Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Apa sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Bersama saya, Ibu Rosi Nurfitriani, SST. Di sini, Ibu akan menjelaskan materi tentang bab 3, yaitu HAKI, hak atas kekayaan intelektual, dengan kompetensi dasar yang pertama, menerapkan dokumen administrasi usaha, dan merencanakan pembuatan dokumen usaha. Seseorang wirausahawan harus memiliki HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Wirausahawan membuat atau menciptakan suatu karya, sehingga karyanya tersebut mendapatkan hak paten dari negara. Setelah mendapatkan hak paten dari negara, maka wirausahawan tersebut akan mendapatkan penghargaan dari negara. Jadi, seorang wirausahawan akan mendapatkan HAKI dan akan mendapatkan penghargaan. Sebelumnya, apa adik-adik tahu tentang HAKI? Kita lihat pengertiannya. Pengertian HAKI. Suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok, atau suatu lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan, atau suatu karya cipta. Yang dapat disingkat, suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok, atau suatu lembaga untuk memegang kuasa dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Selanjutnya, kita lihat sifat-sifat HAKI. HAKI memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu. Yang berarti, apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga HAKI yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Berarti, bila seseorang wirausahawan menghasilkan suatu karya, maka ada batasan waktunya. Dan bila waktunya sudah habis, maka karya tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi bisa juga HAKI-nya diperpanjang. Sifat HAKI yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. HAKI bersifat eksklusif dan mutlak, artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar HAKI milik orang lain. Pemilik tidak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Pemilik HAKI memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Yang berarti, seseorang wirausahawan tidak dapat menuntut orang lain bila melanggar HAKI-nya tersebut. Dan pemilik HAKI dapat memonopoli. Artinya, dapat memiliki kekuasaan penuh dalam karyanya tersebut. Sampai di sini adik-adik sudah paham? Bila sudah paham, kita masuk ke jenis-jenis HAKI. Jenis-jenis HAKI dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta ini akan melindungi sebuah karya. Jenis yang kedua, hak kekayaan industri. Hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian. Yang berarti, bila seseorang wirausahawan memiliki karya dalam suatu perusahaan, maka akan mendapatkan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri dibagi menjadi 4. Adik-adik, sampai di sini sudah paham tentang sifat HAKI? Bila sudah paham, kita lanjut. Jenis-jenis HAKI. HAKI dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, yaitu hak cipta. Hak cipta ini melindungi sebuah karya seseorang. Yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri yaitu hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian. Yang berarti, seseorang yang memiliki karya dalam suatu perusahaan maka akan mendapatkan hak kekayaan industri. Di sini, hak kekayaan industri dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, hak paten. Hak paten berbeda dengan hak cipta, di mana hak cipta melindungi sebuah karya, sedangkan hak paten melindungi sebuah ide dalam bidang teknologi dan tidak berhak untuk membuat. Hak kekayaan industri dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, hak paten. Hak paten berbeda dengan hak cipta.
Bila di mana hak cipta melindungi sebuah karya, maka hak paten hanya melindungi sebuah ide yang dimaksud dalam bidang teknologi, dan tidak berhak untuk sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide. Yang kedua, hak merek. Suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, dan lain-lain yang memiliki daya pembeda dan digunakan untuk berdagang. Contohnya seperti logo dalam suatu produk makanan atau usaha. Yang ketiga, rahasia dagang, yaitu informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum karena untuk kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya. Jadi, bila suatu perusahaan memiliki suatu rahasia yang tidak diperbolehkan atau yang tidak diketahui oleh konsumen, itu mendapatkan hak rahasia dagang. Yang keempat, desain industri. Hak dari negara kepada pendesain atau hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri. Di sini yang dimaksudkan, bila suatu perusahaan terdapat seseorang yang membuat desain atau merancang desain, itu akan mendapatkan hak desain industri. Sampai di sini, adik-adik apa sudah jelas atau bisa membedakan antara hak-hak dalam usaha? Kalau masih kurang jelas, kita lihat contohnya. Contoh dari jenis haki. Kita bisa tahu penyanyi terkenal diva pop, yaitu Rosa, yang memiliki sebuah lagu. Mungkin adik-adik sering mendengar lagu tersebut, Hati Yang Kau Sakiti. Di sini, Rosa hanya menyanyikan sebuah lagu. Namun, penciptanya adalah Enda Ungu. Jadi, Enda Ungu ini sebagai pencipta adalah sebagai orang yang menerima hak cipta atas karyanya. Sedangkan Rosa hanya mendapatkan hak paten atas kepemilikan lagunya. Contoh yang kedua, ada sebuah lukisan. Lukisan yang dibeli oleh, kita sebut saja si B. Lukisan ini dibuat oleh seorang pelukis, kita sebut si A. Jadi, si pelukis si A merupakan seseorang yang mendapatkan hak cipta, sedangkan si pembeli si B mendapatkan hak paten atas kepemilikannya. Jadi, pencipta lagu Enda Ungu dan si pelukis si A merupakan seseorang yang mendapatkan hak cipta atas karyanya. Sampai sini sudah jelas? Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Yang pertama, contoh hak merek. Mungkin adik-adik pernah melihat ya, logo seperti ini. Gambar kakek tua dengan tulisan KFC. Ya, betul. Ini adalah logo produk makanan yang sangat terkenal di Amerika. Produk ayam ya, produk makanan ayam. Ini sangat terkenal. Dan di sini sudah diakui oleh dunia bahwa KFC logonya seperti ini dengan gambar kakek tua berwarna merah. Ada yang bisa menyebutkan jenis produk lain yang menyerupai dengan jenis ini? Betul, ada satu jenis produk makanan yang hampir menyerupai. Kita sebut saja CFC. Dia hampir sama, tetapi logonya berbeda. Contoh berikutnya, hak rahasia jualan atau hak rahasia dagang. Contohnya adalah resep masakan Padang. Walaupun mungkin adik-adik sering melihat rumah makan Padang dengan menu yang sama, tetapi rasanya berbeda. Kenapa? Karena setiap restoran atau setiap rumah makan Padang, mereka memiliki resep masing-masing atau dibilangnya resep keluarga yang hanya mengetahui adalah orang-orang dapur atau chef dari restoran tersebut. Walaupun kita sebut aja jenisnya daging rendang. Walaupun sama-sama daging, rendang, warnanya kecoklatan, tapi saya yakin setiap rumah makan Padang memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Maka, rumah makan tersebut akan mendapatkan hak rahasia dagang. Yang selanjutnya, hak desain industri. Di sini contohnya ada sebuah sketsa gedung sate di Bandung. Adik-adik ada yang pernah main ke sana? Betul, gedungnya sangat indah ya, sangat bagus. Sketsa ini dibuat oleh seseorang arsitek yang merancang atau mendesain gedung ini untuk semenarik mungkin. Sehingga
sketsa ini tidak akan dimiliki oleh orang lain selain seseorang yang sudah dipersiapkan untuk membuat sketsa gedung sate. Maka, sketsa ini sudah mendapatkan hak desain industri. Jadi, tidak akan ada gedung-gedung sate di tempat lainnya. Sampai sini sudah jelas adik-adik? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke berikutnya. Fungsi dan manfaat haki. Yang pertama, sebagai bukti kepemilikan hak kekayaan intelektual. Jadi, seseorang yang sudah membuat suatu karya akan mendapatkan bukti bahwa karya tersebut adalah miliknya. Yang kedua, sebagai perlindungan hukum kepada pencipta. Yang berarti, yang sudah membuat karya akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Maka, tidak akan bisa diakui oleh orang lain. Yang ketiga, pencegahan penjiplakan barang, produk, atau karya yang kita miliki oleh orang lain tanpa seizin kita. Jadi, seseorang yang sudah menciptakan suatu karya, barang, atau produk tidak boleh dijiplak oleh orang lain. Walaupun mungkin ada beberapa orang hampir menyerupai, tetapi tidak boleh sama persis dengan ciptaan karya orang lain. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi dan juga memperluas pangsa pasar. Di sini maksudnya untuk meningkatkan kemampuan atau persaingan antar wirausahawan, antar sang pencipta, atau yang membuat karya akan bersaing, akan meningkatkan kualitasnya, dan juga memperluas pangsa pasar, akan menarik konsumennya semenarik mungkin dengan hasil-hasil karyanya. Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. Jadi di sini akan dijadikan tempat penelitian untuk melihat produk-produk atau perusahaan yang sudah sukses di Indonesia, maka dapat dilakukan penelitiannya. Oke, untuk fungsi dan manfaat haki ada 5 ya adik-adik. Kita lanjut ke berikutnya. Sanksi pidana. Mungkin adik-adik sudah membaca buku paket PKKW di bab ketiga. Di situ sudah dijelaskan pasal, ayat, dan undang-undang yang menjelaskan tentang haki. Kalau belum, adik-adik bisa membacanya terlebih dahulu. Di sini, Ibu akan menyimpulkan sedikit sanksi pidananya. Yang pertama, pidana penjara paling sedikit 1 bulan atau denda paling sedikit 1 juta, atau paling lama pidana penjara 7 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Cukup besar ya adik-adik ya. Yang kedua, seseorang sengaja menyiarkan. Jadi, ada seseorang yang menyiarkan atau mengakui bahwa itu adalah karyanya, padahal karya tersebut adalah karya orang lain. Maka, orang tersebut akan mendapatkan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebesar 500 juta rupiah. Yang ketiga, memperbanyak karya orang lain. Jadi kita sudah mengakui, kita perbanyak pula dan kita edarkan, maka akan mendapatkan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebesar 500 juta rupiah. Di sini sanksinya cukup besar ya adik-adik. Jadi kita usahakan bagaimana caranya kita tidak melakukan penjiplakan atau peniruan atau mengikuti produk orang lain. Usahakan kalian punya usaha atas hasil ide-ide kreatif kalian. Sampai sini sudah jelas adik-adik? Bila sudah jelas, kita bisa melihat untuk tugas. Tetapi bila adik-adik belum jelas, bisa langsung tanyakan ke ibu, baru dapat mengerjakan tugas tersebut. Tugasnya, yang pertama, siapakah yang berhak memutuskan haki sesuatu hasil karya seseorang? Yang kedua, bila kamu membuat suatu usaha, mungkin adik-adik sudah membuat ya suatu usaha. Kemarin saat pandemi, adik-adik sudah berjualan produk makanan. Nah, di sini adik-adik bisa menjelaskan yang termasuk hak cipta, hak paten, hak merek, hak rahasia jualan, dan hak desain industri pada usaha kamu tersebut. Jadi, adik-adik bisa menjabarkan yang mana sih hak ciptanya, hak paten, hak merek, hak rahasia, dan hak desainnya. Sudah jelas adik-adik? Bila sudah jelas, bisa langsung adik-adik kerjakan di buku tulis masing-masing.
Oke, selamat mengerjakan. Sekian materi kita kali ini tentang haki. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan adik-adik bisa mengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.